pasti ya, karena kan sekarang ini Kisha masih belum lepas dari genggaman saya. Kalau lepas ya belum tahu lah kapan. Namanya anak sama ibu ya pasti bareng terus. Selama dia belum satu tuh Bun. Pokoknya kalau Kisha udah nggak butuh bunda lepas. Kalau dia udah bisa mandiri aku lepas gitu. Soalnya kadang-kadang masih Bun. Kalau aku mau menemui Kisha ya pasti ya, karena kan sekarang ini Kisha masih belum lepas dari genggaman saya. Bukan genggaman sih, soalnya masih dipantau untuk kerjaan itu masih aku yang handle gitu. Seru sih tadi gitu, karena mungkin karena kalau sama Zara kan dia sudah kenal dari masih sama-sama di perut, enggak. Maksudnya udah kenal tuh dari masih sama-sama kecil gitu. Jadi ya tadi juga ngeblend sih ya, ngeblend banget. Ini membuktikan bahwa kalian berdua memang terutama Kisha nggak lepas dari bunda sendiri atau gimana sih soalnya? Kalau kerjaan sama bunda, kalau main ya bunda nggak ikutan gitu. Kalau dia jalan sama temannya bunda nggak ikut, cuma kalau misalnya kayak ada pekerjaan biasa memang aku nemenin dia. Bun, kapan sih mau akan dilepas nih anak laki-lakinya nih? Kalau dilepas gimana dulu nih? Artinya pekerjaan kan biasanya kan kalau sudah ini. Kapan nggak butuh bunda? Aku gitu aja sih. Saat itu sudah tidak butuh aku. Dan aja dulu lagi dia tembak cuma aja ngomong. Boleh ngomong. Kenapa sih? Kalau lepas ya belum tahu lah kapan. Namanya anak sama ibu ya pasti bareng terus. Selama dia belum satu tuh Bun. Pokoknya kalau Kisha udah nggak butuh bunda lepas. Kalau sekarang kan masih dikit. Masa ngancem begitu. 21 insya Allah. Kalau udah boleh pacaran sendiri, kalau dia udah bisa mandiri aku lepas gitu. Soalnya kadang-kadang masih Bun. Kalau sekarang masih BCA. Hah? Masih butuh apa? Masih BCA. Belum mandiri. Oh. Oke, ini membuktikan bahwa katanya kamu adalah anak muda gitu. Iya anak mami, kenapa? Kalian nggak suka? Kalian nggak suka? Nggak gini loh maksudnya. Aneh ya orang-orang ngomong kayak gitu ya. Yang namanya untuk ibu yang nggak bakal bisa lepas lah gitu. Ya mungkin ya pernah mungkin mereka nggak punya orang tua atau gimana nggak paham. Cuman harusnya sama ibu ya bisa deket lah, harus deket sama ibu lah. Nggak, makanya kalau ada yang bilang kan, wah Kisha kemana-mana kalau didampingin bundanya anak mami gitu. itu yang minta orang tua, kasih orang tua. Nah kalau Kisha ini dibilang anak mami, kalau ya definisi anak mami adalah anak seorang laki-laki yang tidak bisa lepas dari ibunya dari banyak hal ya. Kemana-mana harus ibaratnya ngetek sama mamanya. Kalau ini kan enggak, sebenarnya kalau Kisha itu kalau dibilang anak mami enggak, karena dia mandiri terus dan juga Nyamperin cewek aja ngajak bunda. dan dia tuh apa ya, dia umur segini tuh ya gue bilang mandiri banget, dia udah bisa uang sendiri, nggak pernah ngerepotin orang tuanya. Cuman memang Ica itu ke aku tuh ya udah yuk Bun, kalau misalnya ada waktu jalan, bonding sih sebenarnya gitu. Kayak gini nih, kalau ada pekerjaan memang masih aku temenin karena Ica itu masih aku handle dia gitu untuk pekerjaannya, untuk apapun gitu. Sekali kalau dia jalan sama teman-temannya, misalnya kamu apa ngafe, nggak mungkin maknya dari sebelahnya gitu kan. Tapi Cak, kamu merasa keberatan nggak ketika dibilang kamu anak mami? Sempat marah nggak ya? Saya lebih kelihatan diliatin mulu ya tadi. Lebih keberatan. Keberatan sih. Suaranya masuk. Bagus kan kalau jadi anak mami. Bisa berusaha buat bagi orang tua dan dari orang tua terus sampai ibu. Bisa juga. Kalau anak mami kan banyak kan nyusahin ya. Apa mamanya, papa telepon mamanya. Kalau Bun ya telepon aku. Dia telepon aku cuma gini doang, Bun telur habis gitu. Telur habis. Gitu. Jadi kalau Bunda lagi di Bali nih, dia cuma nelfon gitu, Bun bikin makanan dong, Bun. Gitu doang teleponnya. Kalau pergi-pergi, paling izin, misalnya izin kan karena. Jadi mau makin duit aku. Kan ya. Gak pakai duit Orang tua. Terus kadang-kadang kalau misalnya itu cuma Bun ini habis nggak yang kecuali mau pergi dia izin Bun aku mau pergi ya, karena kenapa biar aku tuh gak khawatir gitu. Namanya anak, karena gini, kenapa aku masih dampingin dia, kenapa aku pantau dia terus. Kisha ini hak asuh jatuh aku, oke. Itu tanggung jawab berat aku. Kenapa? Kalau dia satu salah jalan, dia nggak benar, yang akan disalahkan oleh orang-orang dan ayahnya adalah aku, karena aku sebagai ibunya yang dikasih hak asuh anak. Jadi aku tuh bilang sama dia, Kak, Bunda nggak pernah melarang kakak kemana, kakak tahu batasan. Kenapa? Satu, Bunda itu punya tanggung jawab yang berat terhadap ayah kamu. Kalau kamu sampai tidak
tidak benar jalan kamu sampai salah jalan. Yang disalahin bukan Ica, tapi bunda yang nggak bisa mendidik kamu. Tapi atas dasar seperti itu juga bunda akhirnya atas dasar Protek ya? seperti itu juga akhirnya Protek salah satunya itu, karena ya nggak ada orang tua yang pengen anaknya terjerumus lah. Gitu. Kenapa aku bantu? Apalagi pergaulan sekarang tahu sendiri dong gitu. Laki-laki itu kalau amit-amit ya, kalau nggak kena narkoba, terus tiba-tiba agak nyerong gitu, ya itu aku nggak mau. Itu balik lagi ke tanggung jawab aku sebagai ibunya dia yang sebenarnya hak asuh aku karena itu berat. Ya. tapi memang sifatnya Ica sendiri tuh memang manja gitu. Memang jadi galak sama aku. Jadi kalau aku pergi nggak ngomong sama dia ngomong, Bun, waktu itu pernah aku ke Bali, aku nggak bilang, karena aku udah bilang sebelumnya kan. Waktu dia nelfon, Bunda di mana? Udah ke jalan ke bandara kak. Kayak gitu ya, pergi-pergi aja nggak ngomong sama Ica. Kan Bunda udah ngomong kemarin, nggak kayak gitu Bun. Bunda tuh kalau mau pergi bilang dulu sama Ica. Kalau Bunda ada apa-apa di jalan, yang khawatir siapa? Ica kan. Jadi galakan dia sebenarnya kalau. Karena merasa tanggung jawab ke mamanya sendiri ya, apa gimana? Ica? Sebagai Lebih galak seperti itu. anak pertama. Oh sudah. Udah, timbul dari tadi kok kayak Dia cuma ngawasin tuh, nggak ngawasin udah ini. kayak ini kali ya, kriminal udah timbul. Cuma ngawasin doang, dia cuma mantau doang nggak apa-apa. Namanya anak tuh nggak bisa ngasih ya setimpal sama yang ibu kasih. Iya, aku berusaha ya udah, sebenarnya gue bisa bahagia udah. Kalau sebagian gue cukup dulu. Udah deh kalau bunda bisa ngerti apa. Dari papa belum ada ya. Oke, cukup picky nggak sih artinya untuk pekerjaan, apalagi di umur Kisha mungkin banyak tawaran. Nah, dirimu sebagai manajer dan ibu juga, pikinya seperti apa? Pikinya adalah saat dia tidak mood. Itu doang. Namanya anak umur segini kan tiba-tiba ada mood, bisa lagi malas lagi. Waduh, yang kan tiba-tiba bisa ada apa gitu. Begitu aja sih. Dan lebih pikir lagi karena aku tidak hanya Kisha tapi Sakina juga aku yang pegang. Jadi ya itu sih. Cuman untungnya dua anak ini adalah anak-anak yang manis-manis, jadi nurut-nurut, bisa lah untuk diatur. Udah masa dah kan? Ini nanti cara terbalik. Ica kemarin apa namanya sempat umroh juga tuh Mami Adel sama seperti apa? Melihat. Ya, bagus dong. Adik-adik bisa improve. Bisa lo juga kok kalau bisa. Emang nggak Bareng barengan atau bagaimana sih, dia ikut atau gimana atau Ya karena ayah juga tahu aku ada kesulitan sih. Dan ngatur jadwalnya agak susah. Kebetulan yang emang belum ada bidang segini kan ada yang sama. Jadi ya mereka dulu diajak. tapi ngomong nggak sih kayak Ica sendiri ayah sama Mami Adel Saya ngomong lah. Ngomong. diajak juga atau nggak? Kalau diajak kayaknya aku juga bakal nolak karena belum bisa. karena jadwal mungkin. Jadwal masih. Alhamdulillah main padat jadi nggak bisa. Adik-adik disertakan juga nggak sih? Ada di Ica? Enggak, bukan adik kamu, Sakina mana? Oh ada. Maksudnya adik Ada yang dari bunda. Ya. Ada yang dari bunda aku nggak tahu. Karena mereka udah cerita sendiri sama ayah langsung kan, jadi bukan aku lagi yang harus ngasih bantuan. Nah, Bun, artinya bicara soal Kisha di umurnya sekarang, apa sih yang diterapkan ke anak-anak, apalagi soal mereka yang masuk ke dunia entertain? Apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan? Aku sih nggak ada yang spesifik, wah kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, karena anak-anak udah pada gede, dia udah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang penting kalau aku selalu bilang, kalau profesional sama kerjaan kamu, sebete-betenya kamu bisa lagi apa ya, kamu harus bisa menyampingkan bete kamu itu. Gitu. Ya alhamdulillah sih, mereka mah pada profesional semua gitu, walaupun ibaratnya lagi bete nih di belakang panggung gitu, begitu keluar ya udah hilang betenya. tapi masih tetap ada rasa selalu was-was gak sih begitu anak event nyanyi atau Gini, dia bahas dalam hal apa dulu nih? secara apa ya pergaulan bisa dikatakan. Kebetulan mas, sekarang nggak usah nanya aku yang anak umur 18 tahun. Namanya ibu, anak udah nikah pun pasti seorang perempuan ibu ya. Itu anak laki-laki tuh pasti gitu. Ibaratnya mertuaku aja ke suami, walaupun udah punya keluarga tuh masih yang ngingetin sholat, terus masih yang ngingetin makan, telepon kayak gitu. Jadi wajar sih ya. Mungkin kalau misalnya ibu yang punya anak laki-laki pasti seperti itu.
Dan rencana ini kan mau akhir tahun juga. Pekerjaan gimana? Ngambil off air kah si Kisi atau ada quality time sama keluarga? Akhir tahun kita mau kemana sih? Dia udah ada rencana, katanya kalau misalnya itu mau pergi sama teman-temannya gitu. Kalau aku paling sama suami gitu. Jadi tahun ini kita tidak bareng-bareng gitu. Oh, sudah punya jadwal. Udah punya jadwal. Capek dia ngeliatin dulu ya. Udah. Tapi udah kurang kerjaan dia. Ya emang begitu kan. Kisya, ada resolusi nggak sih di tahun 2023? Planning yang belum tercapai, yang sudah dicapai, resolusinya seperti apa? Ya itu kan orang maksudnya resolusi buat diri sendiri apa sih ya, semoga baca semoga rajin juga ibadahnya, terus semoga juga tahun depan bisa menjadi pribadi yang dewasa juga. Kalau dari karir ya semoga makin sukses ya. Akan ada sinetron atau nyanyi mungkin yang akan digarap Insya Allah bakal ada film lagi? ada film insya Allah. Kalau abang-abangan datang film, terus Umroh tadi ya. umroh. Kita udah ada rencana umroh tahun depan. Sebenarnya mau rencana tahun ini, cuman dia bilang kan kita belum siap. Tahun depan aja, mau perbaikin sholatnya dulu baru umroh. Bun, perubahan apa sekarang Kisya di umur yang sekarang dari setahun kemarin dah? Lebih dewasa yang pasti gitu, lebih dewasa, terus lebih bertanggung jawab sama diri dia sendiri. Dia semakin lebih menjaga keluarga ya. Oh, menjaga sekali, lebih ya aku umur 18 tahun ini mah luar biasa sih Pak. Jadi dia tetap bertanggung jawabnya benar-benar menjaga aku, menjaga adik-adiknya gitu kan. Dia mah udah kayak apa ya, udah lebih galak dari ayahnya kayaknya kalau ke adik-adik. Ya nggak, Kak? Kalau ayah, mungkin kalau ayahnya masih yang ya udah gitu, kalau dia lebih protek adik-adiknya gitu. Jadi kalau Sakina mau pergi bisa kemana gitu, perginya mau gue. Apalagi kalau kan namanya anak-anak ABG kan diajak temannya kemana gitu. Jadi dia masih nggak boleh pergi sendiri. Kalau soal bicara soal pacar, tadi kan Kisya kan katanya tanggal umur 21 boleh. Gimana Bun, artinya untuk kekasih sendiri kan? Kalau pacar mah dari dulu udah ada sih. Kan udah ada, maksudnya selalu cerita gitu. Dari umur dia berapa tahun tuh dia kalau bisa ya dari mulai ABG, mulai ada cinta-cinta monyet tuh dia ngomong, aku lagi suka nih sama cewek gimana gitu. Terus sampai sekarang pun seperti itu. Jadi dia selalu bilang, pun aku lagi suka nih sama cewek. Jadi memang nggak pernah apa ya, nggak pernah nutupin atau di belakang aku tuh nggak pernah. Jadi tipikal terbuka dengan orang tua ya. Terbuka gitu. Jadi dia mau dapat sama cewek, diputusin cewek pun dia ngomong sama mama. Jadi ya emang ada ditutupin, karena dari awal aku selalu bilang Bunda nggak pernah larang kamu pacaran, tapi Bunda harus tahu. Gitu. Mendingan daripada Bunda tahu dari orang lain kamu punya pacar, mendingan kamu sendiri yang ngomong. Dan itu pun berlaku ke adik-adiknya. Oke, selesai. Bun, terakhir dong soal kondisi Mas Gunawan so far gimana, kan kemarin sempat ada Ya, alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah pertandingan hari ini bergulir lagi Liga 1. Ya semoga aja sih lancar-lancar semuanya, nggak ada apa masalah-masalah lagi. Udah cukup kemarin berhenti karena pandemi, dan kemarin berhenti lagi, dan jangan sampai berhenti lagi. Berarti so far pengobatannya sudah clear? Udah sembuh total, dia udah latihan, udah lari, udah sembuh. Ada yang perlu pantangan yang dijaga atau? Kalau jalan sendiri ada nggak sih? Sebenarnya kan kalau operasi udah 1 tahun yang lalu ya, jadi memang udah sekarang udah nggak ada jalan. Cuma paling sih lebih berhati-hati aja ya, karena namanya pernah operasi ada lupa, ada ini ya, harus berhati-hati.